Syarat dan ketentuan agar PKH bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Bagaimana syaratnya dan apa saja yang harus dipatuhi dalam persyaratan tersebut? PKH Program Keluarga Harapan membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bansos dari program-program bantuan Kementerian Sosial, bisa mencari informasi ke saluran yang tepat mengenai syarat terbaru dan cara daftar DTKS Kementerian Sosial agar nama penerima bantuan bisa terdata di DTKS dan bisa dilanjutkan kepesertaannya di tahap-tahap berikutnya. Sebelum kita menguraikan syarat terbaru ini, bagi yang baru berkunjung dan belum subscribe, klik dan aktifkan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar senantiasa mendapatkan berita terbaru, aktual, dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sobat PKH Reportase, perubahan kebijakan serta sistem bansos berbasis DTKS yang dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk menangani program PKH maupun BSP Sembako dalam rangka ketepatan sasaran penerima dan percepatan bantuan sosial agar KPM penerima dapat membelanjakan bantuannya sesuai barang kebutuhan sebagaimana ditetapkan peruntukannya bantuan pada masing-masing program bansos reguler di Kementerian Sosial. Penetapan KPM PKH, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH existing, hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Sobat PKH Reportase, bantuan sosial PKH adalah program reguler Kementerian Sosial baik ada pandemi maupun tidak ada pandemi yang diperuntukkan bagi keluarga sangat rentan miskin, merupakan sasaran utama program Keluarga Harapan. Artinya bahwa keluarga yang berhak menerima merupakan keluarga yang betul-betul tidak memiliki atau belum mampu untuk mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor pendidikan orang tua yang masih sangat rendah, yakni orang tua atau pengurus KPM PKH hanya berpendidikan sekolah dasar. Orang tua memiliki cacat fisik atau mental sehingga tidak bisa bekerja layaknya orang normal pada umumnya. Daerah tinggal tergolong terisolir secara wilayah sehingga kemiskinan disebabkan karena faktor geografis. Usia pengurus sudah termasuk dalam kategori tua sehingga tidak mampu bekerja secara maksimal, serta tidak memiliki aset yang memadai untuk dijadikan modal dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain hal tersebut, penerima manfaat PKH disyaratkan memiliki komponen yang masuk dalam ketentuan meliputi komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan dari program Keluarga Harapan sendiri berupa bantuan tunai yang bervariasi tergantung jenis kategori dalam komponen dan bantuan pendampingan melalui program peningkatan kemampuan keluarga P2K2. Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang telah membangun berbagai perbaikan terutama menyangkut data, penyaluran, dan SDM serta terus memastikan Kementerian Sosial hadir di tengah-tengah masyarakat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan tidak ada lagi data ganda bantuan pangan non-tunai BPNT kartu sembako. Hal itu dipastikan Risma saat meninjau percepatan pencairan di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin 21 Februari 2022. Dia menuturkan, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS untuk bantuan sosial sudah disesuaikan dengan data kependudukan atau NIK. Insya Allah data ganda sudah enggak ada, karena data kami 142 juta itu bukan semua penerima bansos. Itu semua padu dengan data kependudukan. Kalau ganda kan berarti data penduduknya double. Ini enggak, ujar Risma. Risma meminta pemerintah daerah untuk melakukan kontrol rutin dan bertindak proaktif ke masyarakat yang menerima bantuan. Mekanisme dan persyaratan PKH tahun 2022 sebagaimana
tertuang pada surat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Indonesia nomor 241-DI-3 tertanggal 14 Maret 2022 perihal data penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022 dan persiapan data tahap kedua tahun 2022 yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Poin A, untuk data-data KPM yang ditemukan di lapangan sudah mampu agar dilakukan pemutahiran terkait kelayakan melalui aplikasi 6NG. Bagian B, bagi anggota KPM yang memiliki komponen anak usia sekolah namun dalam perhitungan komponennya tidak masuk perhitungan bantuan sosial agar segera berkoordinasi ke KPM dan juga memastikan bahwa anak KPM tersebut sekolah pada fasilitas pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik. Perlu menjadi perhatian serius adalah komponen pendidikan bagi KPM yang memiliki anak sekolah. Jika pada tahap 4 lalu anak sekolah dibatasi 2 anak setiap tingkatan sekolahnya, maka pada pencairan di tahap 1 yang sudah dan sedang berlangsung bisa sampai pada 4 anak dan diambil dari nilai kisaran tertinggi nominal bantuan. Jadi, dimisalkan KPM yang memiliki 4 anak sekolah SD, maka akan terbayarkan 4 anak sekaligus, di mana sebelumnya hanya dibatasi 2 anak saja di tingkatan SD, begitupun SMA dan SMP. Sebagaimana diuraikan dari surat Kemensos tadi, pada poin 1 bagian kedua bahwa anak sekolah SD, SMP, SMA maksimal 4 orang. Selanjutnya ketentuan batasan umur lansia jika pada tahun atau tahap sebelumnya adalah minimal 70 tahun, maka di tahun 2022 ini batas minimal menjadi 60 tahun sebagaimana dalam surat disebutkan tadi pada poin 1 bagian 3. Lanjut usia mulai usia 60 tahun sebanyak maksimal 1 orang. Ketentuan umur lanjut usia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia mendefinisikan lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Pada pasal 5 mengamanatkan bahwa lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, bantuan sosial. Menteri Sosial juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Ada jutaan lansia dan penyandang disabilitas yang hidup dengan dan tanpa keluarga. Mereka mengalami berbagai masalah dan untuk itu membutuhkan penanganan lebih intensif. Sebagai bukti keseriusan Kementerian Sosial terhadap lansia, maka untuk mengisi kuota 10 juta KPM, maka perluasan PKH dikhususkan pada komponen kesejahteraan sosial bagi warga lanjut usia. Sobat PKH Reportase, terkait penyaluran tahap kedua yang perlu diperhatikan bagi KPM PKH agar bantuannya sesuai jumlah kategori, harap diperhatikan hal-hal berikut ini. Untuk komponen pendidikan, apabila Anda sudah cek DTKS dan nama anak usia sekolah masuk dalam data online tersebut namun tidak cair bansos PKH-nya, itu disebabkan karena data dalam sistem pokok pendidikan atau Dapodik belum masuk. Maka Anda dapat mendatangi operator sekolah yang menangani data kesiswaan untuk dilakukan cek data Dapodik siswa tersebut. Apabila anak KPM PKH baru pindah jenjang pendidikan, biasanya membutuhkan waktu untuk input data Dapodik siswa tersebut. Namun KPM PKH wajib memastikan data anak yang menjadi kategori PKH telah dilakukan proses input data oleh sekolah dengan menanyakan langsung kepada pihak sekolah. Apabila data anak telah masuk Dapodik namun belum update atau online, maka Anda dapat meminta pihak sekolah untuk melakukan update mengonlinekan data siswa khususnya data anak KPM PKH. Selanjutnya, apabila data anak usia sekolah ketika tidak online di Dispenduk Capil, maka KPM PKH wajib update KK atau kartu keluarga serta mendaftarkan anaknya ke operator desa kelurahan atau distrik setempat
jika setelah dilakukan update kartu keluarga namun belum masuk dalam DTKS. Selanjutnya, komponen kesejahteraan sosial. Secara umum, untuk komponen kesejahteraan sosial dalam bansos PKH yang cair tidak sesuai, wajib tercantum dalam satu kartu keluarga, di mana komponen disabilitas berat dan lansia harus memiliki data administrasi kependudukan yang sudah online dan masuk dalam DTKS. Pastikan untuk melakukan update kartu keluarga atau memperbaharui KK jika KK KPM PKH masih merupakan kartu keluarga yang dikeluarkan sudah lama, sehingga data anggota keluarga meskipun cair tapi tidak sesuai komponen dapat sesuai kembali. Permasalahan yang dihadapi lanjut usia tidak saja diakibatkan perubahan fisik, mental, sosial, dan psikologis, serta ekonomi, namun juga disebabkan dalam memperoleh akses layanan fasilitas sosial dan ekonomi, serta dalam pengisian waktu luang. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kemampuan dan umur harapan manusia Indonesia lanjut usia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang telah membangun berbagai perbaikan terutama menyangkut data, penyaluran dan SDM serta terus memastikan Kementerian Sosial hadir di tengah-tengah masyarakat. Sobat PKH, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau